kalau sudah bicara bonsai, sedikit banyaknya harus ada kebenarannya tentang pohon di alam. Soalnya bonsai itu, kita membuat bonsai itu di pohon di alam, sesungguhnya kita bikin miniatur di pot ya. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan update bonsai kawes yang sudah 3 kali ini ya saya upload ya. Jadi 3 bulan yang lalu, terus 2 bulan yang lalu, terus sampai sekarang. Nah ini dulunya posisinya nggak seperti ini teman-teman, waktu pertama kali saya upload ya. Posisinya berbalik, dia agak semi menggantung seperti ini. Akhirnya saya balikkan begini, terus saya pasang batu. Nah bonsai kawes ini saya beli cuman 100.000 ya teman-teman, dari temen. Jadi cuman 100.000. Nah sekali lagi teman-teman ya, kemarin saya itu ada kata-kata di YouTube itu, saya menulis cara membuat bonsai yang benar. Nah itu banyak orang yang komplain teman-teman, banyak yang komplain. Padahal itu sudah saya kasih versi Happy Bonsai ya, jadi versi saya. Kalau memang saya salah kata-kata saya ya, dia nggak usah komplain yang wah terlalu over gitu ya. Padahal sudah ada kata-katanya versi saya, itu versi itu menurut saya gitu teman-teman ya. Terserah kalau memang ada yang wah versi ini Happy salah, itu terserah, tapi jangan wah terlalu over gitu loh. Terkadang membuat bonsai yang benar itu kata-kata itu luas teman-teman. Yang benar yang gimana itu luas terkadang. Nah menurut saya membuat bonsai yang benar itu, maksud saya itu dasar-dasarnya. Di dasar-dasarnya membuat bonsai yang benar itu tetap ada teman-teman, bukannya tidak ada. Bonsai kan miniatur pohon, kita kerdilkan ya. Kita harus tidak mirip, tidak persis lah, menyerupai. Ya contohnya menyerupai itu sudah kita anggap benar. Menyerupai itu dalam apa? Nah, itu maksud saya, mengerjakan bonsai yang benar itu seperti antara batang, cabang, nanti arah mahkota. Masa pohon arahnya ke sini, mahkotanya di sana kan ya? Ya gimana ya teman-teman? Kita kan mengambil yang umumnya aja ya, yang umum di hidup di alam itu posisi pohon seperti itu bagaimana toh arah mahkotanya, bagaimana toh pencabangannya. Belum lagi dituntut kebesaran proporsi antara batang dan cabang itu di alam itu bagaimana toh. Masa pohon sebesar lengan ya, cabangnya nanti lidi-lidi itu kan ya, masa itu kayak pohon di alam tuh. Nah maksud saya itu membuat bonsai yang benar itu seperti itu teman-teman ya. Terkadang banyak yang salah paham. Nah itu loh, saya tahu Anda mau membuat bonsai panorama, gaya berliku-liku, ekspresionis, itu hak Anda, bebas. Dalam arti bebas itu gaya apapun bebas. Mau suka painting, on the rock, formal itu bebas. Tapi semua itu tetap ada standarnya teman-teman. Meskipun itu hanya untuk koleksi sendiri atau ditampilkan sama teman sendiri ya. Kalau sudah membuat bonsai ya minimal kalau bisa itu harus dasar-dasarnya itu harus ada kebenaran lah. Jadi kalau kita membuat yang namanya bonsai itu apa tuh? Nah intinya kan pohon di alam, kita meniru pohon di alam, kita kerdilkan. Ya minimal kita harus sedikit-sedikit menyerupai lah. Nah, buat apa kawat? Buat apa kita manggil trainer? Nah kalau memang kita membuat bonsai bebas, bonsai gak enak yang salah, gak ada yang salah. Nah potongnya aja, gerumbul sudah jadi bonsai yang indah ya kan teman-teman.
Nah seperti itu contohnya. Apalagi untuk bonsai dikonteskan ya. Nah di kontes itu ada juri, 4 kalau nggak salah ya, 5 dengan dewan juri. Nah dewan juri itu menilai bonsai kita, menilai itu dengan juga pakai pakem logika alam teman-teman. Jadi nggak asal juri punya pakem sendiri, enggak. Makanya kalau kita ingin membuat bonsai yang benar, kita harus menyerupai alam, mengikuti pakem-pakem alam. Bagaimana toh pohon itu hidup di alam, bagaimana toh pohon bentuk seperti ini kita mengerjakannya. Nah seperti itu teman-teman, seperti itu kalau teman-teman ingin membuat bonsai yang benar lah. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak menyinggung siapapun. Di pohon selengen masa selidi-lidi cabangnya, nah itu apa menyerupai di alam, kan jauh ya teman-teman. Minimal sejari, yaitu agak sekelingking itu agak mending lah. Kalau selidi kan ya, nah itu salah satu cara membuat bonsai yang salah. Kalau sudah bicara bonsai loh, kalau teman-teman bilang kalau ini gerombol-gerombol indah-indahan, saya enggak, terserah. Nah itu bebas. Kalau sudah bicara bonsai, sedikit banyaknya harus ada kebenarannya tentang pohon di alam. Soalnya bonsai itu, kita membuat bonsai itu jadi pohon di alam, sesungguhnya kita bikin miniatur di pot ya. Kalau sudah bicara bonsai ya teman-teman ya. Kalau selidi-lidi cabang selengen dipotong itu bukan bonsai itu ya. Itu bikin gerombol-gerombol itu ya, indah-indahan ya, meniru pohon di alam. Lah pohon di alam itu bagaimana tuh pencabangannya, nanti gerak ke sini aroma kotanya kemana. Yang pertama itu kuncinya itu antara batang dan cabang itu keseimbangannya bagaimana, besar kecilnya. Nah itu. Jadi saya bicara seperti ini itu untuk teman-teman juga nantinya ya. Jadi biar terbiasa membuat bonsai yang benar, dasar-dasar yang benar ya teman-teman ya. Bukannya saya buat apa saya marah-marahi teman-teman, ya kan? Nggak ada gunanya saya marah-marahi. Saya bukan marah. Jadi saya mengingatkan teman-teman tuh kalau sudah bicara bonsai harus dasar-dasarnya harus kita bikin yang benar gitu loh. Saya nggak ada untungnya marah-marah saya sama teman-teman di sana-sana saya nggak kenal, nggak ada masalah sama teman-teman. Bukannya saya marah. Nah, ini akan kita buka teman-teman. Kita lihat ya akar-akar. Jadi posisi batu yang mungkin sudah lupa ya teman-teman. Kita buka aja. Jadi saya ngomong seperti ini itu versi saya lagi loh teman-teman ya. Jadi jangan di versi sana-sana dibandingkan dia itu, jangan loh ya. Ini versi saya. Terserah kalau teman-teman mau mengikuti saran saya ya terserah, kalau enggak ya enggak usah dimasukkan hati ya. Nah ini teman-teman, akhirnya pohon ini yang panjang nanti ke sini teman-teman ya. Soalnya posisinya sudah berbalik seperti ini. Nah ini dulu ada bekas luka, mungkin dia waktu hidupnya ke sini dia mati, dia akhirnya tumbuh ke atas berbalik ke sini. Nah ini justru yang pendek. Kalau kita rubah ke posisi semi menggantung yang panjang sini teman-teman ya. Jadi sudah saya putuskan seperti ini aja. Soalnya kalau semi menggantung ini akarnya sangat panjang teman-teman ya. Jadi butuh pot yang setengah bulan ya. Ya juga bagus, nggak ada salahnya. Cuman ini selera saya pribadi ya teman-teman. Jadi tidak ada yang salah menurut saya. Apalagi kalau dia sudah tumbuh di batu, kita nggak bisa memprediksi pohon tumbuh di batu harus seperti ini, harus seperti ini. Nggak, minimal masih ada masuk akalnya lah.
seperti itu. Ini kita pendekkan aja teman-teman, ini sudah mulai, nanti kita arahkan kawat lagi. Kalau sudah rantingnya pas ya kita tinggal keting ya. Jadi yang kurang besar jangan kita potong dulu, kalau kurang besar sedikit jangan kita press, kita potong agak panjang seperti ini. Nah ini batu ini mestinya nanti akan saya kurangi ke sini teman-teman. Jadi agak saya kurangi ke sini agar batu yang di belakangnya itu bisa kelihatan ya. Jadi ada ruang jauh. Cuman ini kondisinya belum saya semen teman-teman. Nanti kalau sudah saya semen kuat, saya pahat lagi ke sini. Nah ini nanti ada panjang lebih sedikit dari sini teman-teman, sampai sini ya. Yang intinya pohon ini nanti yang panjang ke sini lah. Daripada sini dominan ke sini. Nah, saya yakin ya nggak semuanya ya, saya yakin yang banyak itu nanti teman-teman itu suka bonsai, membikin bonsai, beli, dibikin, dirawat, itu nanti intinya pasti juga teman-teman nantinya juga meskipun belum ada rasa untuk menjual, tapi minimal teman-teman itu nanti pastinya kalau sudah teman-teman sudah lama membonsai pasti juga ingin menjual juga. Dari sekian banyak barangnya seperti itu pasti ada yang bosan nanti dijual. Nah makanya nanti punya ingin tujuan dijual juga. Kolektor aja masih dijual loh. Kolektor aja di sini masih dijual, cuman menjualnya kan dia nggak nawar-nawarkan. Kalau orang suka, minat, berani harganya dijual. Berarti intinya kan kita harus membuat dasar-dasar bonsai yang benar teman-teman. Nah, ya kan? Kalau dasar bonsai nggak benar ya, nggak berpuluh-puluh tahun ya susah untuk cari pembeli yang mahal. Kadang pembeli juga nggak mau, meskipun itu bahan dasarnya bagus, besar. Seperti saya jelaskan tadi, kalau batang sebesar paha, cabangnya sekelingking-kelingking, apa mau orang mau beli mahal, ya kan? Jadi tidak memenuhi standar seperti pohon di alam umumnya, seperti itu. Teman-teman juga mungkin nanti juga ingin kontes juga ya, membuat bonsai, wah ada kontes mau ikut, ya kan? Makanya dasar-dasar bonsai itu harus dibikin dengan benar, sesuai pakem-pakem. Jangan pakem juri lah, pakem di alam, kita belajar di alam. Juri pun mengikuti alam teman-teman, seperti itu. Makanya saya kemarin di YouTube saya ada saya tulisi membuat bonsai yang benar, itu disalahkan saya ya. Ya terserah, itu haknya ya. Padahal sudah saya kasih versi saya, versi Happy Bonsai menurut saya itu ya. Jadi membonsai itu kita tidak usah gerangsang lah. Dalam arti gerangsang itu ambisi ingin punya bonsai besar, bagus, istimewa. Jangan seperti itu teman. Kita nikmati aja. Kita beli bahan 100.000, kita bikin, satu untuk belajar, kedua untuk jam terbang. Nanti kalau sudah kita menguasai, oh pohon kawis itu perawatannya seperti ini toh, penanganannya seperti ini, baru kita punya sedikit uang, pingin beli yang agak bagus, yang agak mahal dikit. Kalau kita pikiran kita ingin bagus, besar, nah itu repot teman-teman. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita ya. Harus mengukur kemampuan kita juga. Tidak usah kita ambisi yang, kalau kita dongeng sendiri nggak apa-apa, kita dapat besar, kita ground, kita liarkan. Nah itu teman-teman nanti kalau pengerjaannya benar, bahannya bagus, besar, bisa laku mahal teman-teman. Seperti itu. Itu kalau kuat ya. Kalau seperti saya dulu udah di ground belum sampai jadi, dibeli orang, keburu butuhannya saya kasihkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya jarang punya bonsai jadi. Baru dapat prestasi perdana sudah dibeli orang, saya kasih karena saya butuh. Jadi kita pikiran kita itu relax aja, kita nggak usah ambisi.
Ya kalau memang teman-teman sudah punya uang banyak ya nggak apa-apa lah, dipertahankan malah bagus itu. Tapi kalau perekonomian seperti saya ya mohon maaf, kalau saya cocok gagah punya barang meskipun masih saya ground saya jual. Jadi jangan meniru saya teman-teman, soalnya kondisi tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Intinya satu, teman-teman itu membuat dasar bonsai yang benar. Intinya seperti itu teman. Meskipun dongkel sendiri harus bikin, baru motong pertama aja harus cara yang benar, pengerjaan yang benar, seperti itu teman. Nantinya suatu saat kalau sudah barangnya teman-teman banyak hampir jadi, pembeli itu mengunjungi kita sendiri teman-teman, nggak usah kita jual. Kalau kita konsep, kita kerjakan dengan benar, seperti itu bonsai. Meskipun rumahnya teman-teman di pelosok, di apa, tidak usah khawatir, soalnya sekarang itu di medsos, di grup-grup Facebook apa itu bisa jual beli di situ. Kita tinggal bikin anak cabang ranting seperti ini sudah. Nanti bonsai ini jadinya seperti ini, cuman ini agak panjang sedikit. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini diibaratkan pohon ini kenapa kesuburannya ke sini ya, karena di sini banyak media tanam teman-teman, banyak media tanam. Mungkin ini dataran rendah, ini tebing yang tinggi, dia tumbuh di ujung tebing sini. Di sini sudah tidak ada tanah teman-teman, aus ya, jadi aus tebing ini sudah aus. Itu maksudnya ini cuman batu, nggak ada tanah di sini. Nggak, akar itu dia meskipun butuh hidup di batu itu tetap butuh tanah teman-teman, nggak lepas dari tanah. Meskipun di Gunung Batu itu di dalam batu ada tanah teman-teman, jadi tanah banyak di sini. Akar juga jalurnya dari sini, kesuburannya ke sini, itu masuk akal teman-teman ya, seperti itu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.